pingsan mendengar penjelasan sifat takwa. Berikut adalah salah satu khutbah Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang sifat-sifat atau ciri-ciri dari orang bertakwa yang terdapat dalam kitab Nahjul Balaghah. Bismillahirrahmanirrahim. Hammam bin Syarih adalah seorang ahli ibadah dan sahabat Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu hari Hammam berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, gambarkan kepadaku tentang sifat muttaqin atau sifat-sifat orang yang bertakwa, sehingga seakan-akan aku melihatnya." Semula Amirul Mukminin enggan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu kemudian Sayyidina Ali hanya berkata dengan singkat, "Wahai Hammam, bertakwalah kepada Allah, dan laksanakanlah ibadah, semata-mata karena Dia. Sesungguhnya, itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Hammam tidak puas dengan jawaban tersebut dan mendesak Amirul Mukminin untuk menjelaskannya secara terperinci. Akhirnya setelah memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, Sayyidina Ali berkata, "Amma ba'du, sesungguhnya ketika Allah yang Maha Suci dan Maha Mulia menciptakan semua makhluk, Dia menciptakan mereka tanpa memerlukan ketaatan atau mencemaskan pembangkangan mereka. Sebab, pembangkangan dari seorang pendosa tidak akan merugikannya, serta ketaatan dari orang yang soleh tidak akan menguntungkannya. Dia telah mengatur pembagian rezeki di antara mereka, dan telah menetapkan masing-masing kedudukan bagi mereka di dunia. Maka, orang yang memilih bertakwa di dalamnya adalah orang mulia. Kebenaran merupakan inti pembicaraan mereka, kesederhanaan adalah pakaian mereka, kerendah hatian menyertai keseharian mereka. Mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang diharamkan Allah. Mereka menggunakan telinga mereka hanya untuk mendengarkan pengetahuan yang bermanfaat bagi mereka. Jiwa mereka senantiasa diselimuti ketenangan dalam menghadapi musibah, sebagaimana mereka memperoleh kesenangan. Apabila bukan karena kepastian ajal yang telah ditentukan, niscaya ruh mereka tetap akan tinggal dalam jasad mereka, meski hanya sekejap mata. Naik karena kegembiraan mereka akan ganjaran, maupun ketakutan mereka akan siksaan. Begitu agungnya Sang Pencipta bersemayam dalam hati mereka, menjadikan segala sesuatu selainnya tampak kecil dalam pandangan mereka. Kuatnya keyakinan mereka akan surga, menjadikan mereka merasakan kenikmatannya, seolah-olah telah menyaksikannya. Kolbu mereka senantiasa diliputi kekhusyuan. Tak pernah orang mengkhawatirkan adanya gangguan dari mereka. Tubuh-tubuh mereka kurus, karena seringnya berpuasa. Keperluan mereka amat sedikit, tapi keperluan orang-orang kepadanya malah banyak banget. Jiwa-jiwa mereka tersucikan dari segala yang kurang layak. Mereka menanggung kesukaran untuk sementara waktu, demi memperoleh kesenangan yang abadi. Itulah perniagaan yang menguntungkan, yang dimudahkan Allah bagi mereka. Dunia menginginkan mereka, tetapi mereka tidak menginginkannya, mereka tidak mau terikat. Dunia menjadikan mereka sebagai tawanan, tetapi mereka mampu menebus diri dan terbebas dari jeratannya. Di malam hari, mereka merapatkan kaki untuk menunaikan sholat tahajud. Sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan memperindah bacaannya, merawankan hati dengan bacaan tersebut, dan membangkitkan penawar bagi segenap penderitaan mereka. Apabila mereka menemukan ayat-ayat tentang harapan, tertariklah hati mereka merencanakannya, seolah-olah surga berada di hadapannya. Dan apabila mereka mendapatkan ayat yang mengandung ancaman, mereka arahkan segenap pendengaran hati kepadanya. Seakan desir dan gejolak api neraka, bersemayam dalam dasar telinga mereka. Mereka selalu membungkukkan punggung, meletakkan dahi dan telapak tangan, merapatkan lutut dan ujung kaki mereka di atas tanah, seraya memohon kepada Allah yang Maha Pengampun, lagi Maha Pemurah, agar mereka dan kaum muslimin saudaranya terbebas dari api neraka. Di siang hari, merekalah orang-orang yang murah hati, berilmu, berbakti, serta bertakwa. Ketakutan kepada Allah telah merampingkan tubuh mereka. Apabila seseorang melihat mereka, akan dikira bahwa mereka sakit. Padahal tidak demikian. Dikira akalnya tersentuh rasukan setan. Padahal hati mereka tersentuh perkara hal yang lebih besar. Hatinya merasa selalu diawasi Allah. Mereka tidak puas dengan amal-amal baik mereka yang sedikit. Tidak puas pula dengan yang banyak. Apapun yang terjadi, mereka selalu menyalahkan dirinya sendiri dulu. Dan senantiasa khawatir akan akibat dari perbuatan mereka.
Apabila seseorang di antara mereka memperoleh pujian, dia akan segera berkata, "Aku lebih tahu tentang diriku ketimbang orang lain. Dan Tuhanku lebih mengenalku daripada siapapun. Ya Allah, jangan Engkau memperlakukanku disebabkan apa yang mereka katakan kepadaku. Jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka kira. Dan ampuni aku atas kekuranganku yang tidak mereka ketahui." Tanda-tanda keistimewaan mereka adalah kekuatan dalam agama, ketegasan yang diiringi dengan kelenturan, keimanan dengan keyakinan, pengetahuan dalam kesabaran, kegairahan dalam menuntut ilmu, kesederhanaan dalam kekayaan, selalu tenang dan sabar dalam kesulitan, kesungguhan dalam mencari yang halal, Nah, nanti kalau nggak laku dan gimana? keridoan Sudah kepada pasti petunjuk laku. dan Sudah nasihat, pasti. Kok sudah serta pasti? Kan belum ada kebencian yang pada beli. Karena ada yang keserakahan. jual pasti ada yang beli. Mereka tunaikan amal soleh, tapi hatinya masih cemas. Sore hari dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Pagi harinya, ia lalui dengan mengingat Allah. Hatinya selalu Beliau bersama berkata, Allah, "Kun kun ma'allah." Sepanjang malam, ia lewati dengan penuh kekhawatiran. Esok paginya dengan kegembiraan. Kekhawatiran kalau malamnya dilewati dalam kelalaian. Dan gembira di kala siang. Akan nikmat, rahmat dan karunia besar yang diterimanya. Doa-doa yang dia panjatkan malam, kabul di saat siang. Apabila dirinya menginginkan sesuatu yang tidak suci, dia menolak untuk mengabulkannya. Kepuasan jiwanya terletak pada sesuatu yang takkan musnah, akhirat. Dan penolakannya tertuju kepada sesuatu yang tidak langgeng, dunia yang fana. Digabungkannya pengetahuan dengan kesabaran. Disatukannya ucapan dengan perbuatan. Harapan-harapannya sederhana, kekurangannya sedikit, hatinya khusyuk, ruhnya terpuaskan, makanannya sedikit, dan apa adanya. Hawa nafsunya terlumpuhkan, dan amarahnya dapat dikendalikan. Kebaikan senantiasa muncul darinya, kejahatannya tak pernah dikhawatirkan. Jika bersama orang-orang yang lalai, ia tak pernah abai dari mengingat Allah. Jika sedang bersama orang-orang yang mengingat Tuhan, ia tidak pernah lengah. Mereka gampang memaafkan pada orang yang berlaku zolim kepadanya, dan dia memperlakukan baik kepada orang yang berlaku buruk kepadanya. Perkataan tak sopan jauh darinya, ucapannya lembut, kejahatannya tak pernah terlihat, kebajikannya selalu hadir, kebaikannya amatlah dekat, kejahatan seakan tertolak darinya. Jiwanya tenang, meski di tengah bencana yang mengguncang, senantiasa bersabar dalam menanggung kesusahan, serta selalu bersyukur, baik dalam kelapangan maupun dalam kekurangan. Pantang baginya berlaku aniaya atas orang yang menzoliminya, tak sedia berbuat dosa, meski demi menyenangkan orang yang dicintainya. Segera mengakui kebenaran, sebelum dihadapkan pada kesaksian orang lain. Mereka tidak menyalahi sesuatu yang diamanatkan kepadanya, dan tidak melupakan apa yang diingatkan kepadanya. Ia tidak memanggil orang dengan nama-nama atau julukan yang buruk. Tidak pula ia menyebabkan kerugian kepada tetangganya. Tak pernah ia merasa senang atas musibah orang lain. Ia tidak akan memasuki kebatilan, dan tidak pula berniat keluar dari kebenaran. Bila berdiam diri, tak merasa susah karenanya. Bila menyendiri, tak pernah merasa kesepian. Bila tertawa, ia tidak meninggikan suaranya. Bila terlanggar haknya, ia tetap bersabar, sampai Allah membalas atas namanya. Dirinya kelelahan menghadapi ulahnya sendiri. Padahal, orang lain tidak pernah sedikit pun merasa terganggu olehnya. Mereka meletihkan dirinya demi kehidupan abadinya nanti di akhirat, dan berusaha menyelamatkan orang sekitar dari gangguan dirinya. Menjauhnya dia dari orang lain disebabkan oleh zuhud dan kesucian jiwa. Mendekatnya dia kepada orang yang didekatinya disebabkan kelembutan dan kasih sayangnya. Selalu ada kebaikan yang hadir dari hasil pandangan matanya. Pandangan atau tatapan iba dari jiwa yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Menjauhnya dia bukan karena kesombongan atau merasa besar, dan bukan karena tipu daya, memanfaatkan, atau kelicikan jika ia mendekat. Diriwayatkan, Hamam bin Syarih terpesona oleh khutbah tersebut, sehingga ia jatuh pingsan, lalu meninggal di tempat. Sehingga Amirul Mukminin berkata, "Sungguh, aku melihat dia takut kepada Allah. Sesungguhnya demi Allah, sejak pertama, aku telah mengkhawatirkan hal ini terjadi padanya." Kemudian Sayyidina Ali menambahkan, nasihat efektif akan menghasilkan pengaruh semacam ini,
pada jiwa yang mau menerimanya. Wallahu alam bisyawab. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslimau. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma sholli ala Badrit Tammam. Allahumma sholli ala Nuriz Zolam. Allahumma sholli ala Miftahi Daris Salam. Allahumma sholli ala Syafi'i fi Jami'il Anam. Dibaca ulang 14 kali sesudah membaca Dalil Khairat. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.